Hai semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah film legendaris dan jadul yang berjudul Bloodsport. Film ini berkisah tentang seorang bernama Frank Dux dari Amerika yang ingin mengikuti sebuah pertarungan ilegal di Hong Kong yang bernama Kumite. Kumite adalah sebuah pertandingan bela diri yang dilaksanakan di China, di mana semua petarung dari luar negeri berkumpul di sana. Hadiah yang diperlombakan adalah sebuah pedang katana yang sangat spesial. Kita lihat cuplikannya sebentar. Film dimulai dengan memperlihatkan di mana beberapa orang sedang berlatih untuk mempersiapkan dirinya. Scene berpindah di mana terlihat Dux sedang latihan bela diri di sebuah markas tentara Amerika. Kemudian Dux dipanggil oleh komandannya untuk menghadap. Komandannya tahu kalau Dux akan pergi ke Hong Kong. Dux pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena Dux pergi, komandannya menjadi marah dan menyuruh anak buahnya untuk mencari Dux sampai dapat. Scene beralih ke Dux yang pergi menjumpai gurunya yang sedang sakit. Dia datang untuk minta izin pergi ke Hong Kong. Di saat Dux melihat sebuah pedang katana, dia kembali teringat akan masa lalu, di mana dia pertama kali bertemu dengan gurunya. Gurunya berpesan, untuk mendapatkan sebuah pedang katana, dia harus menjadi seorang petarung sejati dan dapat memenangkan sebuah pertandingan bela diri, bukan dengan mencuri. Karena Dux bersikap jujur, maka Sidosi meminta izin kepada orang tuanya Dux untuk mengajarinya ilmu bela diri. Orang tua Dux pun setuju. Mulai saat itu juga, Dux dilatih dengan sangat keras dan disiplin oleh Sidosi dan juga anaknya. Dux sempat memberontak di saat diajarkan oleh Sidosi, karena dia merasa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Sidosi untuk meningkatkan keterampilan anaknya. Di saat masih kecil, anak Sidosi mengatakan kepada Dux bahwa dia akan mengikuti Kumite untuk membuat ayahnya bangga. Tetapi dia meninggal sebelum itu terjadi. Di saat Jun sudah besar, dia meminta izin kepada Sidosi untuk menggantikan anaknya di pertandingan Kumite. Namun Sidosi menolak karena dia bukan klan Tanaka. Karena Dux terus-terusan memohon, maka akhirnya Sidosi mengizinkannya dengan syarat Dux harus mengikuti latihan yang paling berat. Dan dimulailah latihan tersebut. Karena ingin mengikuti Kumite dan membuat gurunya bangga, maka Dux pun menjalani latihannya dengan sungguh-sungguh dan tidak gampang menyerah. Sehingga tibalah hari di mana Dux mendapatkan izin dan kepercayaan dari gurunya untuk mengikuti Kumite. Kembali ke masa sekarang, di mana Dux bertemu dengan Sidosi dalam keadaan sedang sakit, dan Dux bilang bahwa dia akan segera pergi ke Hong Kong. Pada esok harinya, datang dua orang kacung pemerintah ke rumah Sidosi untuk menanyakan keberadaan Dux. Kemudian scene berpindah di mana Dux telah sampai di Hong Kong. Di saat dia berada dalam bus, dia melihat seorang laki-laki yang berlaku kasar terhadap seorang wanita Cina. Tetapi, karena Dux tidak mau ada masalah, maka dia tidak memperdulikannya. Di tempat lain, terlihat seorang wanita yang sedang mencari informasi tentang Kumite. Wanita tersebut bernama Janice. Dia merupakan seorang wartawan. Saat tiba di hotel, Dux bertemu dengan pria yang di bus tadi. Nama pria tersebut adalah Ray Jackson. Di saat keduanya bermain game, Ray merasa heran melihat Dux yang sangat pandai dalam bermain game karate. Di saat itu, Ray memberitahu bahwa dia juga ikut dalam Kumite. Di saat Dux dan Ray mau memesan kamar hotel, maka muncullah seseorang yang bernama Mr. Lin. Mr. Lin ini adalah seorang pemandu turis khusus yang datang untuk ikut Kumite. Kemudian, Lin mengajak Dux dan Ray menuju tempat pelaksanaan Kumite. Tempat tersebut terletak di sebuah bangunan yang sempit, gunanya untuk menghindari polisi dan pemerintah. Maka, pergilah mereka menuju tempat itu. Saat tiba di tempat itu, Lin menyuruh mereka menyerahkan undangan sebagai bukti bahwa mereka adalah peserta Kumite. Tetapi panitia tidak percaya kepada Dux karena Dux mewakili klan Tanaka.
Maka untuk membuktikannya, disuruhlah dia untuk melakukan demang. Dalam pelaksanaan komite tersebut, banyak pengunjung yang memasang tarif untuk setiap petarung yang berbeda-beda. Setelah memukul bata sampai hancur, seorang petarung berkata kepada Dax bahwa bata tidak bisa melawan. Nama petarung itu adalah Chongli, alias Dono. Scene berpindah di mana dua orang kacung pemerintah telah sampai di Cina untuk mencari Dax, dan dia meminta bantuan pada polisi Hong Kong. Polisi Hong Kong itu berkata, butuh beberapa hari untuk mencari Duke di Hong Kong, karena Hong Kong sangat luas. Kembali ke hotel, terlihat Janice sedang diganggu oleh seorang petarung dari Dubai yang bernama Hussein Abdul Aziz. Kemudian, datanglah Dax dan Ray membantu Janice dengan cara bertaruh koin antara Dax dan Hussein. Dus pun menang, dan Janice menjadi milik Dax selama film ini. Kemudian Dax mengatakan kepada Janice, "Just relax." Kemudian, pergilah Dax dan Janice jalan-jalan sambil kenalan. Janice bertanya tentang komite kepada Dax, namun Dax tidak mau mengatakannya kalau Janice tidak mau makan malam dengannya. Tetapi karena perlu berita, maka Janice mau. Scene berpindah di mana Dax sedang bersemedi. Datanglah Ray memberitahukan kalau pertandingan komite akan segera dimulai. Maka berkatalah Dax, "I am ready." Scene berpindah di mana Dax dan Ray sudah tiba di tempat komite. Lin memperlihatkan para petarung yang akan berlaga di komite. Sebelum pertandingan dimulai, penyelenggara memberi nasihat ke semua petarung supaya tidak sampai membunuh lawan. Pertandingan pertama pun dimulai, di mana semua penonton mulai memasang taruhan mereka. Dax dan Ray duduk sambil mengamati pertandingan. Baku hantam pun dimulai, di mana semua orang mendukung pilihannya masing-masing. Pemasangan modal pun terjadi. Dan terlihat beberapa petarung saling lirik ke arah lawan, seakan ingin membunuh. Pertandingan pertama dimenangkan oleh teman kita yang ikat pinggang berwarna kuning. Lin berkata kepada Dax bahwa untuk mengalahkan lawan yaitu dengan cara melempar dia keluar, membuatnya pingsan dan membuat dia berteriak menyerah. Sangat dilarang membunuh lawan. Selanjutnya, tibalah pertandingan pertamanya Ray melawan seorang petarung lain yang tubuhnya lebih kecil dari Ray. Di saat bertarung, Ray hampir kalah karena menganggap remeh lawannya sampai dia berdarah. Tetapi setelah itu, dia mengamuk dan membuat lawannya cepat pingsan. Tetapi karena terlalu bersemangat, dia mencoba menantang Chongli karena dia tidak tahu siapa Chongli. Setelah itu, tibalah pertarungan Chongli melawan Budiman Park dari Konoha. Bagi Chongli, Budiman hanyalah samsak yang berjalan. Tidak butuh waktu lama bagi Chongli untuk mengalahkannya. Kemudian, Lin berpesan kepada Dax dan Ray bahwa Chongli pernah membunuh orang di komite tahun lalu. Kemudian, tibalah pertarungan Dax. Lawan yang dihadapi Dax adalah Master Hussein. Karena dendam kesumat tentang cewek, maka Dax memberi sedikit pelajaran kepada Hussein. Maka, Dax pun menjadi pemecah rekor tercepat dalam mengalahkan lawannya. Dan itu membuat Chongli marah. Pertarungan demi pertarungan terus berlanjut, orang-orang yang memasang tarif pun semakin menggila. Kemudian, scene berpindah ke dua orang kacung pemerintah yang sudah mengetahui keberadaan Dax. Di saat mereka menjumpainya, terjadilah adegan kejar-kejaran antara Dax dan kacung pemerintah. Makan malam yang dijanjikan oleh Janice pun tiba, di mana terlihat Dax dan Janice sangat menikmati momen tersebut. Karena sudah larut, maka makan malam pun dilanjutkan ke dalam kamarnya Janice. Adegan makan bersama pun terjadi sampai matahari terbit. Setelah menikmati makan malam yang begitu lezat, Dus pun pergi ke tempat komite untuk menjumapi Mr. Lin dan yang lainnya. Di saat itu juga, terlihatlah Janice berada di tempat itu datang sebagai penonton.
Janice terlihat lebih senang setelah menikmati makan malam yang diberikan oleh Dogs. Janice berkata, untuk mendapatkan berita, perlu pengorbanan lahir batin. Kemudian pertarungan demi pertarungan kembali dimulai. Sorak-sorakan para penonton menambah serunya pertarungan. Terlihat Janice sangat senang ketika melihat Dogs bertarung. Dia teringat saat mereka bertarung di malam itu. Sepanjang pertarungan, terlihat Chongli yang tidak pernah terkalahkan dan selalu membuat lawannya pingsan dengan cepat. Di saat Dogs melawan seorang petarung yang badannya lumayan besar dari Jepang, dia dibuat kewalahan dan hampir kalah. Karena Dogs yang cerdas, maka dipukullah titit orang Jepang tersebut. Kemudian, tibalah pertandingan antara Rei dan Chongli. Di saat pertandingan baru dimulai, Rei berhasil menjatuhkan Chongli, tetapi Rei terlalu senang dan tak menyadari kalau Chongli sudah bangkit. Akhirnya, Rei pun dibuat masuk rumah sakit oleh Chongli. Karena melihat Rei sampai masuk rumah sakit, maka Janice melarang Dogs untuk melanjutkan pertandingan di kumite. Tetapi Dogs tetap ikut karena telah berjanji kepada gurunya. Setelah kejadian itu, maka pergilah Janice ke kantor polisi untuk melaporkan tentang pertarungan kumite. Setelah Rei masuk rumah sakit, Dogs selalu dihantui bayang-bayang Chongli kemanapun dia pergi. Tetapi pesan gurunya dia tidak boleh menyerah. Kemudian, di saat Dogs pergi ke tempat kumite, datanglah dua kacung pemerintah dan polisi Hong Kong untuk menangkap Dogs. Tetapi karena jago bela diri, Dogs sempat menghajar beberapa polisi Hong Kong dan memperingatkan kacung pemerintah bahwa dia akan pulang setelah bertarung. Aku akan pulang. Scene berpindah di mana Dogs hampir telat datang ke kumite dan itu membuat Lin khawatir. Karena tidak mau kehilangan Dogs, maka kacung pemerintah dan Janice ikut menyaksikan kumite. Tibalah pertarungan antara Dogs dan Pekka. Tetapi seperti biasa Dogs menang dengan cepat. Karena Dogs menang, itu membuat Chongli semakin marah. Di saat pertarungan, Chongli dengan sengaja membunuh lawannya untuk menantang Dogs. You are next. Dan inilah babak final pertarungan antara Dogs dalam misi balas dendam dan untuk mendapatkan juara. Melawan Chongli si bengis yang tak kenal ampun. Di saat pertarungan sedang berlangsung, terlihat Dogs dengan amarahnya menyerang Chongli sampai beberapa kali kena pukulan. Begitupun Chongli yang selalu melayangkan pukulan ke Dogs. Tetapi, karena tidak mau kalah, maka dengan sifat lisiknya Chongli melemparkan serbuk kapur ke arah Dogs dan membuat mata Dogs tidak bisa melihat jelas. Dan saat itulah Dogs dihajar habis-habisan oleh Chongli, sehingga membuat Dogs tersungkur. Tetapi karena ilmu kanuraganya sudah diajarkan oleh gurunya, maka Dus pun bangkit dan menghajar Chongli sampai pingsan. Dan Dus pun dinyatakan sebagai pemenang. Dengan begitu, Dogs berhak menyandang gelar klan Tanaka dan menerima sebuah pedang samurai. Setelah pertandingan berakhir, Dogs pergi ke rumah sakit untuk memberitahu Rei bahwa dia menang melawan Chongli. Dan film pun habis. Sampai jumpa di alur cerita yang lainnya ya.